Aku percaya dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus. Mari jemaat Tuhan angkat pujian ini. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Tuhanlah penolong kita, Dia selalu menolong kita. Engkau tidak pernah terlambat menolong setiap kami, Tuhan. Kami mengangkat tangan kami berserah kepadamu. Yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah.
Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan, katakan, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Hanya Kau yang kami sembah Tuhan. dan sahabatku, Ya Yesus, Kau yang pedulikan Kau yang peduli kami. Bahkan dalam lembah kelam Tuhan. walau lewati Ya, lembah, Kau tak pernah membiarkan kami sendiri. tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kami angkat tangan, kami sembah Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Oh Tuhan, Bapa dan sahabat, Engkau Bapa kami. Kau yang pedulikan Seluruh aspek hidup kami Tuhan. Rabaya syadra walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Dengan sepenuh hati katakan ku sembah. Ku sembah Kau Allahku, ya Tuhan. Bapa dan Bapa kami yang sahabatku, sangat baik. Kau yang Bahkan Kau bukan sekedar peduli, tapi Kau mengerti kami Tuhan. Rabaya syadra wala 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 wala.
kekuatan kami Tuhan. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya. Haleluya. Ya, kami bangga punya Bapa seperti-Mu Tuhan Yesus. Amin. Engkau yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau yang pedulikan kami Tuhan. Meskipun dalam lembah kekelaman kami tak pernah sendiri. Sebab Engkau yang beserta kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat perkenanan-Mu atas setiap kami. Kami boleh ada sampai malam ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau terlalu baik atas setiap kami. Kalau sebentar kami mau sama-sama duduk, mendengar, bahkan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini Tuhan yang bukan siapa-siapa. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dengan cara yang paling sederhana Tuhan. Supaya kami mengerti. Bahkan bukan berhenti mengerti, tapi kami mau melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Amin. Kami mau menang bersama-Mu Tuhan. Kami nggak mau kalah dengan keadaan dan situasi yang ada hari-hari ini Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang hidup. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Jangan duduk dulu, cari 2-3 orang katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, haleluya. Silakan duduk hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Wah, boleh tarik nafas dalam-dalam katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, amin. Kasih senyum kanan kirinya atau tadi yang belum sempat jabat tangan, boleh jabat tangan. Hari ini santai saja. Haleluya, mas-mas lagi tuh di depan mau ngomong apa dia. Hari ini izinkan saya ngomong sesuatu yang saya dapat baru-baru anget aja gitu. Saya lagi salam semuanya. Sekali lagi salam. Haleluya. Agak beban ketika minggu kemarin Pak Hendrik ngomong untuk berbicara di ibadah tengah minggu, dia harus mempersiapkan sesuatu karena di tengah minggu itu orang-orangnya spesial. Haleluya, dan saat ini saya dapat jatah. Haleluya, bebannya double saya. Tapi saya doa sama Tuhan mau ngomong apa nih? Lewat saya yang gak mudah ngerti nih gitu, dengan cara yang sederhana aja Tuhan sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala atas kesempatannya, diizinkan kembali saya untuk berdiri di tempat ini. Beberapa minggu yang lalu Bapak Gembala cerita tentang sekolahnya dari SD, SMP, SMA. Bapak Gembala bercerita enggak perlu sih. Waktu itu Bapak Gembala enggak cukup hebat atau enggak cukup pintar, kuncinya rajin aja. Pasti naik. Saya ngomong, wah saya banget nih. Di gereja ini itu saya banget tuh. Enggak hebat kalau saya itu gini-gini pernah WL ibadah raya. Haleluya. Walaupun semua orang tahu kemampuan saya. Itu semua karena Tuhan. Jalan aja itu bagian Tuhan tuh. Yang penting rajin aja. Enggak hampir semua. Tapi sering kali yang penting saya kelihatan aja di gereja. Di ibadah WBI dulu, kalau waktu masih gereja lama, WBI itu yang ganteng cuma 3. Saya, Bapak Gembala, dan Sensennya Cik Meme itu. Itu aja yang ganteng tuh cuma itu, sisanya perempuan. Hari ini sudah banyak, ada anak-anak media udah luar biasa sekarang. Dulu saya tuh gitu. Saya bersyukur Tuhan kasih kesempatan saya dan mengajari saya untuk tetap setia. Bukan tiba-tiba ujuk-ujuk setia. Saya dulu juga sering hilang-hilangan Bapak Gembala, semuanya. Dulu waktu masih di gereja lama, kalau ibadah tengah minggu masih zaman lesehan tuh, Bapak Gembala sering nanya, bukan nanya sering sih. Mas Daus ada? Oh ada, oh sudah bertobat dia. Karena sering kali tiap ada jam ibadah atau minggu suka ngilang saya. Entah naik gunung kemana, liburan kemana, ketika saya udah ada, oh sudah bertobat dia. Aduh Tuhan Yesus, ternyata saya diizinkan bertobat. Dan sampai hari ini saya berusaha semaksimal mungkin untuk selalu ada. Amin. Bagian kita untuk melakukan itu. Hari ini saya mau belajar, kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini kita berada di akhir zaman. Di zaman akhir. Tiba-tiba suatu hari
saya membayangkan, gak tahu saya itu sekedar membayangkan atau Tuhan kasih sebuah pengertian, penglihatan. Tapi menurut saya membayangkan aja lah. Saya terlalu lancang kalau Tuhan kasih ngomong itu penglihatan. Saya membayangkan di surga Tuhan lagi meeting sama malaikat-malaikat, ini akhir zaman nih, gimana caranya supaya anak-anak saya yang tetap percaya dalam Tuhan ini tetap bertahan. Lagi meeting nih di surga nih. Wah, oke, mungkin mengutus malaikat-malaikatnya untuk ngomong sama hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, hamba Tuhan C untuk tetap kasih visi misinya supaya jemaat-jemaat, supaya murid-murid Tuhan tetap bertahan. Tapi di bayangan saya satu lagi, iblis juga lagi meeting. Iblis juga lagi meeting besar-besaran. Dalam bayangan saya, iblis lagi meeting gimana caranya orang-orang yang dalam gereja tidak cuma sekedar ibadah aja. Karena banyak orang yang cuma sekedar ibadah tapi sebenarnya dia bukan dalam Tuhan. Banyak orang yang ada dalam gedung gereja tapi dia belum berada dalam Tuhan. Bahkan hari-hari ini kita ngelihat beberapa orang meninggalkan Tuhan karena satu dan lain hal. Karena memang ya tujuannya iblis itu. Supaya dia tidak dihukum sendirian. Itu neraka diciptakan buat iblis. Tapi siapa tahu ada yang mau ikut. Bener loh ada yang mau ikut nanti. Karena tingkahnya lebih dari setan mungkin. Saya ngerenung, oh iya ya Tuhan lagi meeting besar-besaran. Iblis juga lagi meeting nih besar-besaran. Suatu ketika ada seorang hamba Tuhan menceritakan ini dan ini juga memberkati. Mungkin Bapak Ibu sering dengar. Suatu ketika angin barat dan angin timur ketemu di sebuah titik. Di dekat pohon yang sangat besar. Angin barat berkata sama angin timur, kalau ada yang bisa menjatuhkan monyet yang ada di atas sana, dia yang terkuat. Angin barat dengan pedenya menghembuskan angin sekencang-kencangnya kepada pohon yang ada monyet di atasnya. Angin kencang ditiupkan, monyet bertahan sekuat tenaga dan tidak jatuh. Angin timur tiba-tiba punya ide. Kalau tadi angin kencang tidak membuat monyet jatuh, kayaknya perlu angin yang sepoi-sepoi. Angin yang santai. Akhirnya monyetnya ngantuk, mimpi dan jatuh. Hari-hari ini kita melihat banyak orang digoncang sama keadaan kuat dia. Tapi dikasih berkat, dikasih kenyamanan, ninggalin Tuhan dia. Hari-hari ini itu juga goncangan. Keadaan yang nyaman kalau membuat kita makin jauh sama Tuhan, keadaanmu itu tidak benar. Karena itu bisa dipakai atau ditunggangi iblis untuk membuat kita lari sama Tuhan. Itu tujuannya iblis tuh. Makanya hari-hari ini keadaan ya bersyukur kalau keadaan kita lagi enak nih. Tapi jangankan izinkan keadaan yang enak itu membuat kita jauh dari Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun profesi kita, yuk cek hidup kita. Makin dekat sama Tuhan atau enggak. Apapun itu. Yang tadi ilustrasi monyet tadi itu iya ya, karena kenyamanan, santai, tapi kalau itu membuat kita makin jauh sama Tuhan, hati-hati. Kayaknya lebih baik digoncang tapi tetap setia. Digoncang tetap ada di gereja ini. Daripada diberkati tapi tidak ada di gereja ini. Di luar Tuhan. Hati-hati hari-hari ini iblis lagi gencar-gencarnya buat goyang kita supaya kita keluar dari Tuhan. Nah malam ini kita mau sama-sama belajar dari sosok pribadi yang menurut saya dia tuh punya cara pandang yang cukup luar biasa sampai dia berkata apa yang kuanggap keuntungan, kuanggap kerugian. Kita mau belajar ini karena beberapa hari yang lalu kami sedang sharing dan cerita. Ternyata memang respon itu seperti Bapak Gembala, respon itu menentukan siapa kita. Kita sama-sama buka ayatnya. Filipi 3 ayat 7 dan 8. Alkitab berkata seperti ini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya, oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggap sampah
supaya aku beroleh Kristus. Rasul Paulus bisa ngomong itu. Saya lagi mikir, apa yang membuat Rasul Paulus sampai ngomong begitu? Singkat cerita, 3 atau 4 hari lalu sepulang pelayanan, kami beberapa orang yang ngelayanin pulang. Sebelum pulang, salah satu hamba Tuhan ngomong, kayaknya kita perlu cari makan yang enak katanya. Apapun yang penting haucek katanya gitu. Oke, kita berunding, dia sebutin A. Aduh kayaknya jauh, sebut B, sebut C. Singkat cerita ketemu satu titik, akhirnya agak mental. Oke, singkat cerita kami makan. Singkat cerita setelah kami makan ada salah satu hamba Tuhan cerita nih. Ceritanya begini, izinkan saya orangnya ada di sini tapi izinkan saya menceritakan walaupun saya belum izin tadi. Hamba Tuhan ini ngomong gini, secara dunia kemarin nih, akhir-akhir kemarin kami atau keluarga kami, hamba Tuhan ini bercerita, menurut dunia kayaknya rugi nih. Ada aja tiba-tiba akinya soak, tiba-tiba spionnya rusak, tiba-tiba anaknya perlu dirawat, perlu ke dokter. Menurut dunia kayaknya memang lagi suwe aja gitu, ini bahasa saya, kayak lagi suwe aja. Tapi tiba-tiba hamba Tuhan ini sangat memberkati saya dan dia bercerita gini, tapi puji Tuhan ya, saya punya pengertian, berarti saya sedang diberkati Tuhan. Saya diberkati Tuhan untuk memberkati tukang aki. Saya diberkati Tuhan untuk memberkati tukang spion. Saya diberkati Tuhan untuk memberkati dokter. Saya tiba-tiba ngerenung tanpa bicara, saya ngerenung, iya. Hari-hari ini kalau kayak seolah-olah memang dianggap rugi, tapi puji Tuhan kita bisa jadi berkat loh. Berarti kan itu tergantung respon kita. Pagi-pagi tiba-tiba keluar rumah ban motormu, ban mobilmu bocor, apa responmu? Ngomelkah, maki-makikah, tendang bannya, atau tiba-tiba puji Tuhan hari ini aku jadi berkat sama tunggang tambal ban. Loh, masalahnya sama toh, bannya bocor, tapi respon kita bisa beda. Paulus ngajarin kita seperti itu, yuk bagaimana kita punya respon yang berbeda. Seolah-olah keadaannya jadi rugi, tapi enggak, ternyata kita sedang beruntung nih. Bisa jadi berkat buat tukang tambal ban. Bayangin kalau kita punya mindset atau punya pola pikir yang begitu, enteng hidup kita. Amin. Masalahnya mah tetap sama Bapak Ibu, bannya bocor. Tapi kalau kita punya pola pikir atau kita punya keyakinan bahwa hari itu saya bisa jadi berkat buat tukang tambal ban, responnya akan beda. Amin. Hari ini saya mau belajar, oh iya ternyata mungkin Bapak Ibu pernah dengar atau Bapak Ibu orang yang diomongin begini. Ngikut Tuhan kok gitu-gitu amat. Udah pelayanan mah biasa-biasa saja. Orang yang ngomong gini, dia belum pernah ngalami Tuhan. Gimana bisa biasa-biasa saja kalau Tuhan kasih pertolongan yang luar biasa? Gimana saya bisa santai-santai karena Tuhan gak sesantai itu nolong saya. Kalau kita pernah ngalamin dan sadar itu, maka kita akan punya api yang beda. Suatu ketika kami, kan beberapa sering sudah tahu bahwa kami sekarang ada beberapa tugas untuk ke Sitipa. Suatu kali saya enggak tugas, di jadwal secara jadwal tidak tugas. Singkat cerita Bapak Gembala nelpon, Mas kami duluan karena ngelihat map macet nih. Oh iya Pak saya lagi agak jauh nih duluan, Bapak Gembala jauh duluan. Di tengah jalan hujan, Bapak Gembala kembali telepon saya, Mas udah gak apa-apa di rumah aja. Tak hujan, tiba-tiba Pak masa gara-gara hujan saya gak ke gereja. Maksud gak? Cuma gara-gara hujan saya masa mengurungkan niat saya. Gimana datangnya antikris nih, gak bisa ibadah saya. Cuma gara-gara hujan saya, oke Pak. Saya di rumah saja, kan bagi saya enggak banget Mas. Masa gara-gara hujan doang kamu enggak berangkat Mas? Apa hujan membuatmu jadi enggak ada gitu? Tiba-tiba kena air hujan terus hilang saya? Kan enggak gitu loh. Tiba-tiba Tuhan ingatkan bukankah pernah hujan-hujanan dan enggak kenapa-napa Mas? Iya ya. Yuk jangan izinkan hari-hari ini kondisi situasi yang sepele membuat kita jadi orang yang sepele. Kita semua dipilih Tuhan. Tuhan juga lagi berdoa nih
Mungkin malaikat-malaikat berdoa, yuk supaya Cici, Koko, Bapak, Ibu tetap bertahan sampai Tuhan datang. Karena itu yang menyukakan hati Tuhan. Jangan izinkan situasi dan kondisi menguncang kita. 1 Korintus 6 ayat 20 berkata seperti ini. Sebab kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya tuh sering dengar, wah yang penting mah hati mas. Yang penting mah Tuhan mah ngelihat hati. Bapak Ibu sorry nih. Jangankan buat bawa hati yang gak kelihatan. Bawa tubuh yang kelihatan aja berat kayak ke gereja. Gak usah ngomong hati lah, hati memang Tuhan yang lihat. Tapi kan kita masih hidup di sini. Hari ini kita harus sadar, tampilin ayatnya boleh? Benar-benar sadar bahwa kita itu bukan kita lagi yang hidup. Sebab kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Hari ini kalau ngomong tubuh ya ngomong tenaga, apapun yang kita lakukan hari ini. Yuk untuk memuliakan Tuhan. Amin. Beberapa waktu yang lalu saya diizinkan duduk di IGD, bukan saya yang sakit, duduk aja di IGD. Enggak tahu kenapa kayaknya waktunya Tuhan nih. Saya tuh tiba-tiba saya ngerenung, senekep ngeliatin orang mondar mandir di IGD. Tiba-tiba Tuhan ngomong gini. Ayatnya sudah pasti kita tahu bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan ayat itu tiba-tiba muncul di tengah orang yang mondar-mandir, panik, sono nangis. Di depan kami tiba-tiba meninggal, bukan tiba-tiba memang waktunya meninggal gitu. Meninggal terus ada yang nangis keluar masuk karena IGD di suatu daerah agak ramai aja kredit gitu. Tiba-tiba Tuhan ngomong tentang ayat itu, mas kasihilah sesamamu manusia. Bukan yang sama gerejanya, sama hobinya, sesamamu manusia mas. Kamu lihat orang-orang itu, selama itu masih manusia, kasihi dia. Bukan cuma, dia kan sama saya makanannya. Hopeng saya nih, hobinya sama. Enggak, Tuhan ngomong sesamamu manusia. Enggak peduli siapa Tuhannya, bahkan Tuhan agak bercanda sama saya tapi izinkan saya menyampaikan karena membuat saya terberkati. Nanti nih, seandainya kamu ketemu orang yang nyembah pohon toge mas, kasihi, seandainya ada gitu. Bukan soal nyembah siapa. Selama itu masih manusia, kasihi mas. Saya ngerenung, wah iya ya. Di tengah ngantuk, kan saya gampang ngantuk ya. Aduh bayangin dulu, kalau saya ketiduran terus tiba-tiba nanti saya yang dibawa, kan repot gitu. Maksud saya gitu, saya tetap bertahan untuk kuat. Keluar, masuk, kan orang gampang ngantuk nih dimanapun tidur. Jangankan di sofa, di kursi rumah sakit gitu. Di motor aja tidur saya gitu. Saya berdoa tetap kuat, melek, saya keluar, balik lagi, belum diapa-apain. Saya balik keluar lagi. Tuhan ngomong lagi, satu hal yang Tuhan agak, pelajaran saya. Walaupun saya agak Tuhan, kalau kasih pelajaran jangan malam-malam Tuhan ngantuk saya gitu. Kadang gak suka gitu ya, Tuhan kadang waktunya enggak ya, namanya orang belajar kan ya, Tuhan panggil belajar. Tuhan tiba-tiba ngomong segini, tahu gak mas? Kalau orang sehat itu keinginannya banyak. Kalau orang sakit itu keinginannya cuma satu, pengen sehat. Apakah harus datang sakit mas untuk mengurangin banyaknya keinginanmu? Aduh Tuhan iya ya. Sering kali kita terlalu banyak keinginan hingga ngelupain Tuhan. Sampai diizinin Tuhan sakit baru ingat dah. Yuk yang hari ini masih ada di tempat ini dan sehat, bagian kita tetap senangin Tuhan. Amin. Kita bertahan sampai akhir. Amin. Apapun keadaan kita. Ayat berkata tadi, boleh bukakan saya? Ibrani 5 ayat 12. Ibrani 5 ayat 12 berkata seperti ini. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok dari pernyataan Allah dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Kalau dilihat dari sudut waktu harusnya kita orang Kristen yang sudah tahu dengar ribuan khotbah, dengar pengajaran demi pengajaran harusnya kita sudah jadi pengajar nih. Paulus nasihatin tuh harusnya kita sudah menjadi pengajar. Tapi kita masih
memerlukan susu bukan makanan keras. Seringkali kita cuma soal waktu saja terlalu lama. Padahal Alkitab berkata bukan soal yang pertama yang duluan jadi orang Kristen gitu. Tapi yuk kita mau bertahan sampai akhir, tetap percaya Tuhan Yesus. Amin. Apapun keadaan kita. Izinkan saya balik ke Filipi 3, 7, ayat 8. Saya bacakan ini ayat yang sudah kita baca, tapi saya bacakan di bahasa sehari-hari. Jadi kalau di Alkitab itu, kalau di handphone saya itu ada terjemahan baru, terus ada terjemahan bahasa sehari-hari gitu. Kadang kalau saya enggak ngerti, saya baca bahasa sehari-hari itu. Saya bacakan kalau yang di handphone suka ada. Filipi 3 ayat 7, bahasanya begini. Tetapi karena Kristus, maka semua yang dahulu saya anggap sebagai sesuatu yang menguntungkan. Sekarang menjadi sesuatu yang merugikan. Ayat 8 ini cukup gampang dicerna. Ayatnya seperti ini. Tampilan ayat 8 saya baca dalam bahasa sehari-hari. Dalam bahasa sehari-hari berkata begini. Bukan saja hal-hal tersebut, tetapi malah segala sesuatu saya anggap sebagai hal-hal yang hanya merugikan saja. Yang saya miliki sekarang ini lebih berharga, yaitu mengenal Kristus Yesus Tuhanku. Karena Kristus, maka saya melepaskan segala-galanya. Saya anggap semua itu sebagai sampah saja supaya saya bisa mendapat Kristus. Wah, yuk hari-hari ini apapun, jangan tukar Tuhan Yesus dengan apapun. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Boleh hilangkan lagi, sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun keadaan kita punya paradigma, punya sebuah mindset dalam hidup kita. Yuk, bahkan segala sesuatu yang kita anggap rugi, kalau kita dalam Tuhan, tadi tuh lewat kesaksian tadi saya bilang, seandainya banmu bocor, bisa gak kita bilang, ayo hari ini aku mau jadi berkat sama tukang tambal ban. Dorong motor dengan sukacita karena membawa berkat untuk tukang tambal ban. Bukan sambil dorong, sambil ngomel-ngomel. Bannya tetap kempes itu. Tapi kalau kita mau dengan sukacita, dengan respon yang berbeda, kita hidup akan lebih enteng. Amin. Pasti lebih enteng. Saya dulu pernah bilang bersyukur tidak mengurangi masalah. Tapi bersyukur membuat kita enteng jalani masalah. Amin. Saya undang semuanya bangkit berdiri, saya undang pemusik. Kita mau renungkan kebaikan Tuhan malam hari ini. Apapun keadaan kita, apapun situasi kita, Tuhan yang tahu cara menolong kita. Amin. Kita tahu Tuhan yang tak pernah gagal menjadikan kita seorang pemenang. Murabaya Shandala. Bapak dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam hari ini Tuhan. Hamba-Mu yang berbicara dengan sederhana ini Tuhan, terus berkarya Engkau buat setiap kami Tuhan. Malam hari ini kami mau ambil sikap dan ambil hati dan beriman. Kaulah yang tahu cara menolong setiap kami Tuhan. Kami serahkan segala perkara kami kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang tak pernah gagal menjadikan kami seorang pemenang Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oh Rabaya Syandala wala. Oh Yesus, kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Ya Tuhan. Untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti. Amin Tuhan. Cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal.
kami Tuhan. lebih mengerti Engkau yang menolong setiap kami. cara untuk menolong hidupku. Kami percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, Amin. menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, Ya Tuhan. menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan Malam hari ini Kau yang menepati janji-Mu atas setiap kami Tuhan. menepati janji-janji-Mu. Kami percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Uralabasyara, mari angkat kedua tangan kita berkati hambanya, Bang. Hiralabatakaralamalabaralabayasya. Kami bersatu hati melepaskan berkat buat Mas Daus ya Tuhan. Kau berkati kehidupannya Tuhan. Kau angkat lebih tinggi Tuhan. Pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Kau berkati kesehatan. Kau berkati Tuhan pekerjaannya ya Tuhan. Kau berkati berlimpah-limpah pelayanannya Tuhan di Citipark. Tuhan Yesus yang tolong. Tuhan Yesus yang bela Tuhan. Bersama Nita ya Tuhan. Kau berkati Tuhan berlimpah-limpah Tuhan. Kau angkat terus, tidak akan menjadi turun Tuhan. Jadi kepala dan tidak menjadi ekor. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali.